Halo semuanya, nama saya Clarissa Aisyah Sandy dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan memperkenalkan kota Singkawang dari Kalimantan Barat. Kota Singkawang atau Sangkujung adalah kota di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, Sangkujung, yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari. Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang kebanyakan berasal dari negeri Cina, dan sebelum mereka menuju Monterado, mereka terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Sedangkan para penambang emas di Monterado sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya. Dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas. Waktu itu, mereka menyebut Singkawang dengan kata Sangkujung. Mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna serta terdapat pegunungan dan sungai, di mana air mengalir dari pegunungan melalui sungai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga penambang beralih profesi, ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya mereka tinggal dan menetap di Singkawang. Sesuai dengan asal-usulnya, kota Singkawang merupakan salah satu pecinan di Indonesia karena mayoritasnya adalah orang Hakka dan selebihnya adalah orang Melayu, Dayak, Teochew, Jawa, dan pendatang lainnya. Populasi penduduknya terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk pada 2006 adalah 5,6%. Sedangkan berdasarkan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, kota Singkawang pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 246.306 jiwa. Dari kondisi geografisnya, kota Singkawang menghasilkan banyak sekali pariwisata, yaitu Pantai Pasir Panjang, Singka Island Park, Singzhou, Taman Bukit Bougainville, Taman Cidayu, Taman Teratai Indah, Pasar Hongkong, Vihara Tridharma Bumi Raya, dan Danau Biru. Ada beberapa budaya di antara masyarakat Singkawang, salah satunya Cap Gome. Karena Singkawang merupakan keturunan dari masyarakat Tiongkok, maka pada saat Imlek akan terjadi puncak perayaan Imlek dan Cap Gome dirayakan secara khusus. Cap Gome ini seperti perpaduan antara Tiongkok dan Indonesia, yaitu adanya lontong Cap Gome. Selanjutnya ada Gawai Dayak Naik Dango, yaitu upacara naik dango yang merupakan kegiatan ritual seputar panen sebagai tanda syukur masyarakat Dayak kepada Sang Pencipta atas hasil yang telah diperoleh. Terakhir ada kebudayaan Jepen. Ini adalah tarian dari suku Melayu pesisir Kalimantan Barat. Ini adalah kombinasi antara rentak zapin khas Melayu dengan alat musik gambus. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadia Larasati, absen 14 dari IPS 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kota Balikpapan. Simak ya videonya. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh pulau Kalimantan. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar. Memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak. Sejarah kota Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Malaka pada abad ke-19. Bisa dilihat di gambar tersebut, kota Balikpapan sudah menjadi pelabuhan sejak zaman dulu kala. Bisa dilihat terdapat beberapa kapal yang bersandar di pelabuhan Balikpapan yang kemungkinan adalah milik para nelayan. Kota Balikpapan terkenal sebagai kota penghasil minyak bumi. Nah, pengeboran pertama sumber minyak di kota Balikpapan dimulai pada 10 Februari 1897 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Ini adalah gambaran dari pelabuhan kota Balikpapan yang sekarang. Jauh lebih bagus, lebih cantik, dan lebih tertata dengan rapi. Sekarang tidak hanya sebagai pelabuhan komersial dan minyak, pelabuhan kota Balikpapan ini juga mengangkut penumpang. Sejak dilakukannya pengeboran di kota Balikpapan, ini mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang berpengaruh pada perkembangan yang pesat pada kota ini. Nah, sekarang kota ini menjadi salah satu
kota multietnik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramadan dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menginformasikan sedikit tentang wilayah Banjarmasin. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi, yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil, yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya Pulau Tatas, Pulau Kalayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa. Dengan kepadatan, wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjarbakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Selain itu, Kota Banjarmasin juga terkenal sebagai kota niaga dan kota penghasil jenis-jenis permata. Terletak di dekat muara Sungai Barito, pusat Kota Banjarmasin dibelah dua oleh Sungai Martapura. Suku asli yang terdapat di Kota Banjarmasin yaitu suku Banjar. Beberapa suku lain yang juga menghuni Banjarmasin seperti suku Jawa, suku Madura, suku Bukit, suku Bugis, suku Sunda, suku Bakumpai, suku Bandar, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Farantio, kelas 12 IPS 2, nomor absen 16, ingin menjelaskan tentang Kota Palangkaraya menurut dan sesuai sumber sejarah yang sudah ada. Terima kasih. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km dan berpenduduk sebanyak 647.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.067 jiwa tiap kilometer menurut sensus penduduk pada tahun 2015. Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangkaraya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangkaraya terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, dan Rakumpit. Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangkaraya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1557. Lembaran Negara Nomor 53 berikut penegasannya, yaitu tambahan Lembaran Negara Nomor 1284, berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swasta Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, nama saya Kandia Rafa Maulidita, saya absen 17 dari kelas 12 IPS 2. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, serta kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 812.597 jiwa. Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km persegi dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kertanegara. Batas-batas wilayahnya adalah utara, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kertanegara, timur, Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Sangga-Sangga di Kabupaten Kutai Kertanegara, bagian selatan Kecamatan Loajanan, Kutai Kertanegara, dan bagian barat Kecamatan Tenggarong, Seberang, dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kertanegara. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kala Joshiras dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 18, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta menceritakan tentang kota Pontianak. Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak bisa dibilang sebagai kota emas Pulau Kalimantan.
karena kota ini juga dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Latar belakang dari diberinya sebutan itu adalah karena posisi wilayahnya yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Hal itu pun diperingati dengan dibangunnya Tugu Khatulistiwa pada sudut utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan. Berdasarkan sensus penduduk 2019, penduduk kota Pontianak berjumlah 665.017 jiwa dan terdiri dari 50,1% laki-laki dan sisanya perempuan. Kalau dilihat secara geografi, kota Pontianak terletak pada lintasan garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Kota ini dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan juga Sungai Landak. Dengan demikian, kota Pontianak terbagi atas 3 belahan. Dari cerita-cerita masyarakat di sana, kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu 23 Oktober 1771. Peristiwa ini pun ditandai dengan dibukanya hutan persimpangan, Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Sekarang, kota Pontianak masih dianggap sebagai kota yang berkembang pesat, terutama di bidang perdagangan.